majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah. Kiai, Bayan Nyai, tadi Kiai nggak ada ya. Para Buya dan Umi yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai. Kita sambung kembali. Kalau tadi dari sisi kepribadian yang berpengaruh dari seorang dai, mesti dai itu punya cinta, dakwah itu mencintai. Yang kedua, mesti punya kemampuan, yaitu senantiasa mengedepankan bagaimana meyakinkan, bukan memaksakan. Jadi meyakinkan, bukan memaksakan. Tentu saja dengan nanti akan ada turunannya dengan ilmu dan hujjah yang ilmiah, bukan doktrin, dogma, apalagi fitnah. Dan yang ketiga adalah mesti bisa dijadikan contoh yang hidup. Ibaratnya Al-Quran dan hadis berjalan. Oh, dulu Nabi Al-Quran berjalan. Allah katakan, Aisyah katakan, kana khuluqul Quran. Oleh sebab itu berhak disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Gimana tidak? Karena dia adalah living Al-Qur'annya, Al-Qur'an hidup. Nah, sekarang kita masuk pada tadi bagaimana berpengaruh. Ada hal-hal yang membantu, faktor-faktor membuat kesuksesan atau keberhasilan dakwah. Walaupun sebab ada, musabab belum tentu ada. Syarat ada tapi belum tentu yang masyurutnya ada. Ya, artinya kita sudah usaha dengan cara ini, hasil tetap kembali pada Allah SWT, supaya nanti kita tahu bahwa keberhasilan itu bukan usaha kita semata, tapi taufik dari Allah Taala. Maka para nabi dan rasul itu sebenarnya tidak perlu kita ajar lagi berdakwah, karena mereka adalah guru kita dalam berdakwah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam, yang guru kita itu berdakwah sampai tidak bisa berdakwah di kampung halamannya sendiri. Ini kalau ada nanti terpaksa pula keluar di hulu Kuantan ni, biasa tu dia, ya biasa. Nah, walaupun kita tak cari yang seperti itu, ya banyak kan tinggal amak, tinggal ayah kan, tinggal keluarga. Nah, tapi begitu, kadang-kadang itu terjadi pada dai. Nah, ingatlah bahwa itu terjadi pada dai-nya para dai, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hal-hal yang membuat selain dari karakter pribadi yang sudah kita miliki tadi, ada faktor-faktor yang bisa diusahakan. Yang pertama adalah at-tamayyuz al-imani, yaitu secara iman kita lebih istimewa
lebih istimewa. Dan iman itu bukan dari sisi ucapan dan bukan hanya sekedar keyakinan. Yang paling dilihat oleh orang itu adalah implikasinya dalam diri kita. Ketika Nabi SAW misalnya, orang beriman itu selalu merasa percaya diri tinggi tapi tidak ujub. Harus bedakan antara ujub dengan pede, percaya diri. Keberaniannya luar biasa. Maka Nabi SAW bersama para sahabat di saat sulit tapi tak membuat orang putus asa. Ya, jangan nanti dai justru menjadi beban bagi mad'unya. Ya, mad'u masih berani, dai penakut. Iya kan? Ketika perang Ahzab, tadi masih perang Ahzab juga kita ceritakan. Nabi SAW ikut langsung mengerjakan pekerjaan itu. Jadi tidak pakai tunjuk. Pas giliran makan orang lain dulu, pas giliran kerja dia yang dulu. Begitulah Nabi SAW. Pas giliran kerja dia yang dulu, dan mana pekerjaan yang berat itu bagian dia, yang ringan-ringan itu untuk yang lain. Jadi kalau yang berat, kita juga dalam dakwah kadang ikhwani fillah, yang biasa yang senang-senang itu biarlah dikerjakan oleh anak buah, tapi pas tanggung jawab besar jangan kita yang lari kalau mau jadi dai. Ini kadang-kadang subhanallah dalam dakwah kita temukan orang-orang yang ketika berencana semangat berapi-api, ketika bertanggung jawab lari 1000 kaki, ya lari. Bahkan kadang-kadang cuci tangan. Tahu cuci tangan? Udah bersih tangan, seolah-olah belum makan dia. Awak masih belum basuh tangannya. Itu dulu kita yang makan, dia selamat. Kadang lempar batu, sembunyi tangan, dan tidak jarang maling teriak maling. Ya kita sudah masya Allah begini resiko begini, siap, tapi membelot setelah itu ada apa enggak? Di zaman Nabi apa ada perang Uhud. Abdullah bin Ubay dia paling bersemangat, seolah-olah semangat dia kalau pas berencana itu bawa pasukan sampai di Ajmatis Syaikhain Hayul Mustarah, sekarang dia tarik sepertiga pasukan karena dia sudah melihat tidak berimbang kekuatan. 3.000 lawan 1.000. Ini bisa lumat ini kaum muslimin. Akhirnya dia tarik, dalam hatinya bersorak, mudah-mudahan Nabi tak balik lagi. Ada dalam dakwah, ada sepanjang masa ada jenis-jenis ini yang menikam dalam lipatan, menggunting dalam lipatan, menikam kawan seiring, yang senyumnya menyimpan kemurkaan. Nah, kadang-kadang lidahnya manis, hatinya ya istilahnya musang berbulu ayam banyak. Musang bulu ayam banyak. Tapi tentu saja yang seperti ini kalau istilahnya bahasa Arab adalah rajulun naf'i, rajulun maslah. Bila maslahat ada, dia ada. Bila maslahat hilang, dia lari lintang pukang. Dan kita temukan di lapangan seperti ini. Nah, dai dia harus punya kekuatan iman, bertahan lebih kuat, bahkan mungkin dia yang terakhir. Makanya Nabi SAW selalu menjadi pelita yang menerangi, menjadi sumber kekuatan yang mengandung energi. Ketika di perang Ahzab tadi, orang dalam ketakutan yang luar biasa, ketakutan. Bayangkan kaum muslimin, berapa tadi jumlah? 1.600 ya, lawan 10.000. Subhanallah, 10.000. Ini ngumpul 1.600 udah payah tuh. Ini lawan 10.000. Allah yang kisahkan.
wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat ada batu, sebongkah batu besar tak bisa dipecahkan oleh sahabat, dan itu menghambat pekerjaan mereka membuat parit khandaq, maka mereka mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dai. Jadi memang pemimpin yang dai memang harus beda dari pemimpin yang bukan dai. Saya ceritakan ikhwani fillah, nanti saya ceritakan. Pemimpin yang dai, lihat Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau ketika diadukan kepadanya masalah yang lahir solusi, bukan tambah masalah. Kalau kita katakan, Ustaz tidak bisa nih, kalian itu aja tidak bisa katanya. Ngapain aja kalian? Subhanallah. Dakwah itu kaum muslimin dan muslimat. Dah. Nabi katakan, baris sini. Dia ambil bajingnya, lalu dia pukul dengan Bismillah, Allahu Akbar. Pecah putih lia khazainur ruh atau khazainul furs. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dibukakan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan Roma, Persia. Mendengar itu, sahabat yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang percaya pada Nabi, kira-kira bersemangat kembali atau tidak? Semangat. Mereka langsung paham, kalau demikian ini perang Ahzab baru fase-fase awal ini. Ada musuh lebih besar akan dihadapi dan kita menang di situ. Pasti di sini menang. Contoh kecilnya ikhwan, mungkin membuat suatu program kegiatan dakwah, misalnya pelatihan misalnya, atau acara lomba untuk anak-anak misalnya kan. Ketika diajukan anggaran ini yang di pemerintahan misalnya, tidak ada anggaran. Nah, seorang yang dai dalam menyikapi ini pasti beda. Dai berbeda. Aturan memang tidak ada anggaran, tapi acara kalau memang berazam siap dilaksanakan. Gimana? Dia tinggal nanya, kalian benar ingin melakukan? Benar. Siap? Siap. Apa masalah? Dana. Duit itu banyak. Duit kita aja tidak banyak. Itu aja, selesai masalah. Duit itu banyak. Kalau siap kalian lakukan, kita duit pasti ada. Kalau perlu gadaikan mobil saya. Misalnya Ustaz mau gadaikan mobil saya katanya. Insya Allah tidak akan tergadai itu Ustaz. Insya Allah jadi itu. Iya. Insya Allah jadi itu. Saya ada berkali-kali saya bilang sama kawan-kawan, gadaikan mobil saya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak tergadai. Karena tidak ada mobil awal. Mobil orang. Jadi Allah Maha tahu gitu, tidak jadi tergadai. Karena yang akan digadaikan mobil ada aja jalan keluarnya. Ada kisah menarik ikhwani billah. Seorang syekh, mungkin tuan-tuan sudah sering dengar nama beliau. Beliau adalah rektor Universitas Islam Madinah yang kedua setelah gurunya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Nama beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Sebelum beliau jadi mufti umum Arab Saudi, beliau pernah menjabat rektor di kampus. Subhanallah, sampai hari ini bila ada rektor yang baik, pasti orang menisbatkannya ke Syekh bin Baz rahimahullah. Misalnya bila ada urusan mudah oleh rektor ini mengingatkan kita hari-hari Syekh bin Baz rahimahullah. Bila ada rektor yang pemurah, orang akan bilang seperti di masa hari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di suatu hari seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Falih, kenal? Tidak tahu juga. Ketua pengurus Masjid Nabawi. Tidak kenal juga. Ketua pengurus masjid. Kan cuma ketua pengurus masjid kan? Iya, ketua pengurus Masjid Nabawi. Biar tuan-tuan nak tahu dikit aja, operasional Masjid Nabawi yang dia urus setiap hari hanya sekitar 5 miliar rupiah.
Ini pengeluaran Masjid Nabawi sehari 5 miliar rupiah. Aku sempat diserahkan pengurusannya ke negara kita, entahlah. Iya kan ada dulu yang iseng begitu kan, tidak menjadikan digilir pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kita aja 50 juta sebulan, payah ngurusnya ke dewan. Jadi tidak usah ya kita bercita-cita untuk ngurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nanti banyak kota impak sana. Nah, syahid, ketika Syekh bin Baz suatu hari, seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Falih tadi, Abdul Aziz Al-Falih ini bil munasabah teman saya seangkatan dari S1 sampai S3, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Falih, sekarang dekan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Jadi subhanallah, orang petinggi kampus merapatkan masalah yang luar biasa, sebenarnya besar yang lain, yaitu mahasiswa luar negeri, maksudnya yang bukan Arab Saudi, yang datang bawa istri dan anaknya ke Madinah. Kalau di masa kami tidak kurang dari 350 orang atau keluarga. Ramai kan? Di antara mereka ada yang ilegal. Apa makna ilegal? Jadi pendatang haram. Artinya pergi istrinya umrah, habis itu matikan pisah. Ini yang di Mesir tahu, dia paham di ceritanya nih, atau yang pernah di luar negeri. Atau yang pernah ke Malaysia aja paham. Dimatikan pisahnya, istrinya tinggal di situ. Ini tentu saja satu pelanggaran aturan. Tentu imbasnya ke kampus. Yang kedua, masalah biaya. Mereka masih kuliah. Di mana mereka dapat biaya? Kalau tidak minta-minta, ini beban sosial. Kampus bisa malu, ya kan? Dan masyarakat bisa terbebani, walaupun orang Arab rata-rata pemurah. Alhamdulillah. Kalau orang Arab dengar kita bawa istri dan menikah, dia hormat sama kita. Kalau ada duit dikasihnya. Kalau orang kita dengar mahasiswa menikah, kamu belum lagi orang tuamu merasakan pencarianmu sudah menikah kamu, katanya. Nah, itu bedanya. Orang Arab sebagai negara Arab, mahasiswa menikah tambah beasiswa. Kalau di Indonesia mahasiswa menikah cabut beasiswa, yang lama pun dikembalikan. Subhanallah, Pak ya, nikmat di negara kita. Nah, tidak boleh biar lama menikmati masa lajang kan. Nah, alhamdulillah. Jadi ceritanya, rapatlah para petinggi membahas masalah ini. Bagaimana solusinya? Semua mengusulkan mereka dipulangkan. Tak mau sukarela, dipaksa. Syekh Abdul Aziz rahimahullah berpikir bagaimana caranya. Dia rektor, hatinya takkan pernah menerima yang seperti ini. Akhirnya karena waktu sholat sudah hampir, kita istirahat dulu. Lepas sholat nanti kita membahas masalah ini kembali. Lepas sholat balik rapat, semuanya tetap dengan pendirian, mesti dipulangkan. Alasan, lalu saya bertanya ke wakilnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah Profesor Dr. Abdul Razak, dua-duanya guru saya, ayah dan anaknya guru saya. Jadi ditanyakan, ya fulan, Syekh Abdul Muhsin, apa masalahnya mereka harus dipulangkan? Kata Syekh bin Baz, tidak ada biaya untuk membiayai mereka. Kata Syekh, dananya perlu berapa? Dananya perlu berapa? Kata Syekh, hanya 3 juta. Bagi orang Kuantan mudik kan murahannya 3 juta kan. Hulu Kuantan ini murah kan, 3 juta kan, sikit. Cuma di sana 3 juta rial. Ya 3 juta rial berapa duit? Kali 3.800. Ayo hitung cepat. Hanya sekira 3 kali 3 9, 3 kali 8 24, lebih dari 10 miliar.
Apa kata Syekh? Saya yang tanggung. Padahal dia bukan pengusaha, bukan konglomerat, duitnya nggak ada. Cuman dia bilang, itu saya yang tanggung semuanya, mereka jangan dipulangkan. Mulai hari ini urus administrasinya, jadikan mereka dari ilegal menjadi legal atas biaya kampus, dan itu hutang saya. Ini yang dai. Kalau pejabat murni tidak ada solusi, tidak ada POK, tidak ada RAKL, tidak ada anggaran, tidak ada budget. Jangan dipaksakan. Untuk saya tidak cukup katanya, apalagi untuk orang lain. Ini Syekh, dia tidak punya duit, tapi dia jamin saya yang bayar. Ini maksud saya itu, dai itu harus punya kekuatan iman lebih. Tidak ada pun, antum harus lebih percaya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Pak. Kan itu yang belum sampai kadang kaji kita, kan belum putus makrifatnya sampai di situ. Iya. Kita hanya tahu bisa mengolah dan mengelola apa yang nampak di mata. Dan kebiasaan untuk beriman lebih itu masih kurang. Maka di sini maksud dengan at-tamayyuz al-imani. Nabi, kalau sahabat tadi serba ketakutan, Nabi bilang enggak, Allahu Akbar, dibukakan kunci-kunci perbendaharaan Persia. Sebangkit lagi semangat. Pukul yang kedua, Allahu Akbar, putirai mafatihur Rum, khazainur Rum, dibukakan perbendaharaan Romawi. Sama sekarang kalau tuan-tuan saya beritahu misalnya, insya Allah tahun 2024 Amerika tunduk ke Hulu Kuantan. Nah, kira-kira apa yang terbayang? Awak dapat yang di atas dipegang oleh patung Liberty aja udah cukup dia. Berapa duitnya itu? Nah, itu terbayang kita. Kan itu adik kuasa pada masa itu. Nah, itu akan dikalahkan. Berarti Quraisy, sekutu Arab ini kecil. Dan Nabi bicara kan tak dengan hawa nafsunya, Nabi bicara dengan wahyu. Yakin. Nah, dai juga mesti punya kekuatan iman yang berlebih dari yang lain di segala bidang. Nah, buat sekolah, jangan awak pula mengeluh awalnya. Anda kan mungkin di mana nak cari duit katanya. Orang nak menyandarkan diri ke awak kan? Tak bilang. Asal tuan-tuan mau duit itu bersepah. Cuman belum ada yang terkumpul di sini. Itu aja. Duit itu banyak. Ya, duit itu banyak. Cuman belum ada yang untuk kita. Itu masalahnya. Tapi kalau Allah tahu di hati kita ada kebaikan dan kejujuran, Allah bukakan. Dengan izin Allah, kemudian usaha kawan-kawan, bukan saya. Kami merencanakan buat pesantren Ibnu Utsaimin di Bangkinang itu, kalau selesai oleh kami 10 tahun itu sudah hebat. Tapi Allah berkehendak lain, tidak sampai 6 tahun insya Allah selesai. Silahkanlah berjalan ke sana, tengok-tengok. Nah, kaum muslimin, kemudian buat lagi Al-Fauzan. Awalnya rasanya tidak mungkin, jadi juga. Yang penting harus ada tamayyuz imani dari seorang dai. Nah, dan andainya pun, ini penting, andainya tak jadi terrealisasi oleh kita, ya kan? Tapi kita sudah punya mimpi, dan mungkin juga sudah dituangkan dalam bentuk rencana. Saya selalu kalau dengan kawan-kawan, kita tidak penting apakah selesai sekarang atau tidak, atau sama sekali tak berlanjut atau tidak. Yang penting kita mulai. Insya Allah, kalau sudah tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Demikian juga dalam berhadapan dengan masyarakat yang akan kita dakwahi. Antum jangan baca-baca masalah itu, nanti bahaya. Nah, gitu. Apa bahayanya di mana? Ini kan firman Allah, sabda Rasulullah. Tidak ada penghalang sama sekali kecuali ketakutan yang tak beralasan. Ketakutan yang tidak beralasan. Padahal halnya sederhana, kaum muslimin dan muslimat. Ya. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak menceritakan pengalamannya.
ya, atau yang saya baca. Ya, karena itu yang dapat saya sampaikan. Masa Syekh tadi dia berani tanggung utang berapa tadi? 2 juta, 3 juta. Subhanallah, akhirnya menjadi sunnah hasanah. Sejak itu orang mendengar Syekh menanggung hutang untuk anak-anak kaum muslimin dari seluruh dunia. Kan besar itu. Berapa hutang Syekh? 3 juta. Subhanallah, ternyata di antara murid-muridnya atau orang yang kenal dengan kejujurannya, dengan kesahajaannya, datang pula orang kepadanya, Syekh, boleh saya ikut menanggung? Yang lain datang pula, Syekh, saya yang tanggung semuanya. Nah begitu ikhwan. Jadi kita memang kalau bahasa manajemennya harus dai itu mesti visioner, pandangan ke depannya harus lebih ditonjolkan. Insya Allah banyak harus optimis terus lebih. Makanya Nabi alaihissalam dikenal dengan dai yang seperti ini. Jadi Nabi tidak cepat lesu, tak cepat putus asa. Makanya doa yang selalu dibaca oleh beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lihat, doa ini berpasang-pasang nih. Minal hammi wal hazan, galau, sedih, susah. Kemudian dari malas merasa pesimis, yang ajzi wal kasal, pesimis lahir. Kalau orang pesimis lahir pemalas. Makanya kalau sudah pesimis malas, dai tak boleh malas. Kemudian wa minal jubn wal bukhl, pengecut mesti kedekut. Orang pengecut mesti kedekut, orang kedekut mesti pengecut. Orang Arab bilang dalam syairnya, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Orang yang tak bisa menginfakkan sedikit hartanya, jangan harap rela mengorbankan jiwanya. Dai itu siap sedia berkorban apapun, bahkan jiwa sekalipun. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena waktu yang ini sudah mulai dilihat-lihat oleh moderator. Jadi sebenarnya saya ingin bawakan banyak contoh yang sifatnya faktual, bukan yang sifatnya teoritis, tidak. Contoh aplikatif. Ya, supaya tuh kita tak bilang itu kan teori Ustaz, siapa yang bisa melakukannya? Banyak yang bisa melakukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang dai dalam mencapai atau meningkatkan capaian dakwahnya mesti memiliki ar-rasidul ilmi, yaitu ilmu yang lumayan. Ibaratnya kalau kita nak berkeluarga dulu harus ada simpanan lah. Kalau berdakwah mesti ada ilmu yang kita miliki. Oleh sebab itu dai tak boleh berhenti menuntut ilmu. Maka muzakarah ilmu itu secara intensif, secara berterusan, berkelangsungan diadakan. Sekalipun berulang-ulang seperti yang saya katakan tadi. Anggap aja kita makan nasi yang berulang-ulang 3 kali sehari. Alhamdulillah tak ada yang bosan. Tak ada yang pernah mengadukan, waduh kenapa nasi tiap hari? Ada. Kecuali orang sakit. Ya, orang sakit iya. Ya kalau ada orang tak mau ngaji berarti sakit itu. Apalagi kalau orang yang marah-marah bila mengaji, itu lebih parah, itu kena ma itu. Ma itu akibat daripada jarang mengaji atau tidak teratur mengaji.
Sebagaimana orang tidak teratur makan atau sering lambat makan karena penyakit asam lambung. Ya, kalau ada orang nanti marah-marah dengan pengajian, saya yakin karena dia sakit lambungnya, jarang dapat subsidi nutrisi makanan yang sehat. Mungkin terlambat ngaji atau ngaji tak teratur, ditambah pikiran yang seringkali sumpek gitu. Kalau itu ikhwani, makanya ngaji ini jadi kebutuhan pokok, khususnya dai. Kalau dai-nya ada loyo, tentu mad'unya akan lebih tidak bersemangat. Maka kita harus semangat terus. Jadi harus memiliki zat bekal tentang minimal wawasan. Karena dai ini kan bukan mufti. Kita harus posisikan diri, beda mufti dengan dai. Dai berdakwah, menyampaikan sesuai yang dia ketahui. Ya, kita pelajari misalnya tentang akhlak dan adab Nabi, sampaikan itu. Nabi SAW begini. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau ada suami saya pingin nikah dengan istri orang? Apa hukumnya Ustadz? Misalnya, itu saya tidak bisa jawab itu. Tanya ke Pak. Tanya ke Ketua MUI dulu. Ketua MUI, itu tidak pernah saya jawab masalahnya. Biasa itu. Kita tanya ke yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari kita ternyata belum juga terbahas misalnya. Tanya lagi yang lebih tinggi. Itu bukan aib bagi seorang dai. Tapi yang aib adalah kalau seperti yang saya katakan tadi, tidak pandai dipandai-pandaikan juga. Tidak tahu ditahu-tahukan juga, hanya ditahu basi. Allah Ustaz. Jadi fatwa dengan dakwah beda. Kalau fatwa ada syaratnya, tapi kalau dakwah cukup menyampaikan apa yang kita ketahui. Dan alhamdulillah kalau kita bagiannya dakwahnya yang ringan-ringan, insya Allah yang ringan itu kalau rutin berat di timbangan Allah. Jangan dipaksakan yang berat-berat. Antum nanti bukan pakarnya di bidang aliran sesat, tiba-tiba bahas masalah aliran sesat. Akhirnya yang tidak sesat pun sesat nanti. Makanya jangan masuk ke situ. Bukan bidangnya. Akhirnya kita pula tersesat ke dalam nanti. Biarlah para mufti kita, para ulama besar kita yang membahas masalah itu. Kita alhamdulillah dapat ngajak orang kampung masuk masjid 5 waktu rutin, dapat membawa anak-anaknya mengaji, kalau bisa menghafal Al-Quran, kalau enggak ayat-ayat apa istilahnya ayat-ayat lazim ya, surat-surat lazim gitu. Dapat mengajar mereka sedikit bahasa Arab, Masya Allah, zikir pagi dan petang, tidur bangun tidur, masuk masjid keluar masjid. Bisa mengajak mereka menghormati yang lebih tua, menghormati orang tua, gitu ya. Itu aja. Nah, kalau nak meningkat, terpaksalah belajar dulu, pergi ke Mekah nanti, ya, pergi ke Mesir misal, pergi ke mana-mana, upgrade ilmu kita. Jadi beda antara dai. Nah, kalau dai, ya mesti ada, memang harus ada saldonya. Harus saldo ilmu dan wawasan Islamnya mesti luas. Ya, kalau dai kita seperti beliau bilang tadi, kalau di kampung ya wawasan kampung lah Pak, ya sudah cukup itu, alhamdulillah. Kalau naik kecamatan, wawasan kecamatan, karena memang perlu mengenali siapa yang mad'u kita. Ya, mad'u kita seperti apa. Nah lalu ditingkatkan. Tetapi kalau seandainya kita diberi rezeki Allah SWT, ada anak-anak kita, ya anak-anak yang berbakat di kampung ini atau di kampung kita, diutus mereka belajar kemana? Keluar misalnya. Tidak mesti keluar negeri misalnya, belajar ke sekolah-sekolah yang thiqah, artinya yang mengajarkan ilmu dengan cara metodologi yang kokoh, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka kita ikuti, kirim mereka, kalau perlu kita iuran membiayainya. Nanti ketika pulang, jaga dia, jangan suruh dia kamu seperti apa, pergi seperti itu ilmunya, jangan tambah-tambah. Itu keliru kita.
Ini kan sebagian gitu tuh. Awak udah suruhnya ke sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri. Pas pulang tidak boleh nambah-nambah kan gaji. Berarti tidak usahlah diutus. Karena tujuannya wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, tidak mesti semuanya pergi angkat senjata berjihad. Tapi ada jihad lain, yaitu angkat pena, keluar menuntut ilmu. Dari setiap kelompok itu ada segolongan yang ada sekelompok yang pergi menuntut ilmu. Untuk apa? Tafaqquh fiddin, balik memberi peringatan, mengupgrade ilmu orang-orang daerahnya. Ya, bukan ngajak bertinju, bukan ngajak berbantah, tidak, tapi menyampaikan, meluruskan dan menambah kualitas ilmu kita. Ya, kualitas ilmu. Kalau yang masih mau terus berdakwah lagi, berkolaborasi dengannya. Kalau tidak pensiun, ajukan pensiun dini dakwah, tidak ada masalah juga kan. Alhamdulillah anak kita sebulan dah pulang membawa masalah ilmu yang masya Allah lumayan. Oleh sebab itu saya sekarang fokus ke ngurus getah, fokus ngurus. Nah, yang juga nanti biayanya akan saya gunakan untuk menambah kader-kader seperti ini. Ada yang ngadu ke saya dulu di musim haji, Ustaz. Masya Allah, 2 menit lagi, Ustaz. Nah, dari tadi tuh. Nah, dia bilang sejak LCEC ini pulang payah saya berdakwah, Ustaz. Nah, justru tambah ringan dakwahnya, saya bilang. Tambah ringan. Gimana? Orang tidak mau dengar kita lagi. Caranya berkolaborasi dengannya. Setiap dakwah di panel bersamanya. Banyak jemaahnya, kita ikut banyak jemaah. Jangan bermusuh. Ya kan? Mudah-mudahan dengan demikian dia terangkat, kita tak turun. Tapi kalau kita sadar dia punya kelebihan tapi berusaha menjatuhkannya, masalahnya ketika dia jatuh tertimpa kita, bahaya. Dia jatuh, kita yang tertimpa. Akhirnya kita yang patah, dia enak dan jatuh di atas kita. Oleh sebab itu tidak usah dijatuhkan. Minta ulurkan tangan, ajak saya ke atas. Kan kita yang ngirim dia dulu keluar untuk belajar, supaya dia bawa tambahan ilmu. Kalau demikian kita, ikhwan kaum muslimin dan muslimat, akan hilang permusuhan, hilang hasad dengki di antara kita. Bersihkan. Masa dai tidak rela melihat orang berilmu? Berarti dai kita masalah sebenarnya. Ya, orang lebih ilmu dari kita justru marah. Tidak pas. Oleh itu ikhwan kaum muslimin dan muslimat, kita bersihkan hati dari sini. Dan kalau ada yang lebih berilmu, kita ambil ilmunya, berkolaborasi dengannya. Kalau gitu tidak bisa juga pensiun. Pensiun dakwah, banyak kerja lagi. Kalau hanya tujuan duniawi, lebih baik kita, ya kan duniawi yang selama yang dibuat seperti itu kan tujuan duniawi. Nanti tempik gelombang saya, gelombang apa ya? Tempik dah ada, gelombang tempik dah. Gelombang tempik itu naik lagi dia. Coba tengok, sekali-kali duduk tepi pantai itu, tengok gelombang itu. Yang tempik nanti naik lagi dia. Kan namanya gelombang, kadang naik, kadang turun. Itu biasa. Nah, jelas ya. Nah, ini saya sudah ditilik-tilik terus. Nah, yang ketiga atau yang keempat, memang harus punya akal yang lapang. Kemudian hujah yang kuat. Hujah yang kuat. Kalau hujah tak kuat, tidak usah berdebat. Nanti justru atau tidak perlu dibantah. Sebab bisa saja awak nak membantah, awak terbantah. Nah, dan yang keempat adalah dada juga harus lapang. Apa buktinya dada lapang itu? Apa bukti lapang dada itu? Dicela kita, direndahkan kita, tidak membalas. Sebab seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, dari 10 adab itu 9 ada pada at-taghaful. Awak tahu orang merendahkan kita, tapi buat seolah-olah tidak tahu. Jelas? Kalau perlu ketemu dengan dia di rumah makan, bayarkan makannya.
Atau kalau dia menikah, bayarkan ongkos nikahnya. Seolah-olah kita tidak tahu dia sudah merendahkan kita. Alhamdulillah sudah banyak kita coba menjadi teman akrab setelah itu. Jelas, wajadilhum billati ahsan. Jadi itu afwan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang dulu bermusuhan menjadi sahabat dekat. Makanya ikhwani kaum muslimin, dada itu harus lapang. Pikiran itu harus selalu tenang. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Karena kita dapat satu itu nilainya luar biasa. Ya kan? Apalagi kita ikut membantu saja dapat pahala. Maka inilah yang perlu dia ada pada setiap dai, sehingga dakwahnya mudah-mudahan diberikan keberhasilan oleh Allah Taala. Sebenarnya bicara dengan antum ini tidak habis-habisnya. Ya, wajah-wajah terang ini, masya Allah tabarakallah, menimbulkan inspirasi terus. Ya, saya baca pun kitab ini semuanya tidak bosan juga kita dengan antum. Tapi apa lebuan, beliau ini tidak beri saya waktu yang lapang. Ya, nengok-nengok, dari kirim mana disuruh sama, yang itu juga sama tadi. Nah, tak apa-apa. Mohon maaf ya. Ya saya memang beginilah, saya santai biasa. Nah, kadang-kadang seperti tadi. Nah, ada juga tanya jawab. Ayolah, silakan. Terima kasih ya. Masih ada yang belum tersampaikan. Tapi masya Allah antum ini orang-orang yang mudah mencerahkan insyaallah taala. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana? Tidak jelas. 17 pertanyaan. Kalau gitu serahkan aja lah, tidak usah dibacakan. Kertasnya buat ini. Tidak jelas. Atau tidak usah pakai mic ya? Tidak jelas. Tidak jelas. Mic. Hah? Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup satu aja dulu. Ini cukup untuk setengah jam, tidak cukup jawaban. Nah.
Ya. Baik, jazakallah. Baik. Terima kasih. Langsung saya? Langsung dijawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pertama, seperti yang beliau katakan, jazakallahu khairan, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melihat langsung Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, penafsirannya langsung ada di perkataan Nabi, di perbuatan Nabi, dan di persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk teknis dan pelaksanaannya sudah nampak. Misalnya Nabi menyuruh haji, khuzu anni manasikakum. Nah, praktek haji dari awal sampai akhir sudah Nabi tengokkan dalam ketiga jenis sunnahnya. Sunnah kan terbagi tiga kan, fi'liyah, qauliyah, takririyah, yaitu perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruhnya kita sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah eksekutornya langsung. Perintah sholat yang Allah turunkan, beliau yang praktekkan secara juklak dan juknisnya. Berarti bagaimana sholat yang didirikan, yang diinginkan oleh Allah, yang memerintahkan kita sholat, sudah lengkap atau belum? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas atau belum di zaman Nabi? Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Belum? Hah? Antum jawab tidak, berarti Nabi tidak bersifat tabligh. Antum jawab sudah, memang begitu. Karena Nabi tidak diangkat kecuali tugasnya selesai. Buktinya laporan LPJ-nya diterima Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini ku sempurnakan nikmatku, aku lengkapkan aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridha Islam ini sebagai agama. Berarti Nabi laporannya bersifat WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau ada klaim setelah itu, maka klaim tersebut benar atau salah? Saya ulang kembali. Setelah wajar tanpa pengecualian yang datang dari Allah yang memiliki syariat ini, lalu ada yang mengklaim masih ada kurang, klaim ini klaim salah atau benar? Ustaz yang bertanya, kok ragu antum? Hah? Salah? Tegaslah dikit. Iya, jangan ragu. Ya salah. Karena apa? Allah sudah mengatakan selesai tugas Nabi, lalu ada yang mengatakan masih ada terbengkalai tugas Nabi. Jelas? Makanya saya bilang tidak cukup setengah jam saya jelaskan. Nah sekarang masalah apa lagi? Yang rukun-rukun aja lah dulu, masalah zakat. Nabi alaihissalam sudah melaksanakan zakat atau belum? Sudah. Ada wajib zakat di zaman Nabi? Ada. Ada mustahik zakat di zaman Nabi? Ada. Ada asnaf zaman Nabi? Ada. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah selesai, maka wajar tanpa pengecualian. Karena kalimat raditu lakumul Islam Madinah, tak ada peluang lagi untuk klaim setelah itu. Nah, bila ada klaim,
maka klaim ini disclaimer. Tahu masa disclaimer? Klaim ini klaim batil karena sudah sempurna. Kalau masih bisa ditambah berarti tidak sempurna. Kalau masih ada tambahan berarti Allah belum ridha, kecuali dengan tambahan itu. Oleh sebab itu saya nak tanya ke bapak dan ibu sekalian, saya punya motor, apa motor yang bagus sekarang? NMAX, Masya Allah, saya jadi bercita-cita nak beli jadinya NMAX. Stangnya begini kan? Iya, ya stangnya kan begini pegangnya. Sekarang saya modifikasi menjadi stangnya begini. Mungkin biaya saya keluarkan untuk itu, tambah lagi 3,5 juta. Sekarang coba antum jual yang modifikasi dengan yang masih natural, mana yang lebih mahal? Betul Ustaz? Yang modifikasi jatuh harganya. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Nah, terjadi ikhtilaf rupanya ya. Ya wajar, sesuatu yang di luar jalur utama kebijakan tidak sama. Tapi yang jelas selera bersama, yang dimodifikasi jatuh harganya. Ustaz, antum beli kulkas harga 16 juta misalnya, lalu antum modifikasi dengan mengeluarkan biaya. Modifikasi tidak ada yang tidak mengeluarkan biaya. Terus nanti antum jual, tambah harga atau turun harga? Turun. Nampaknya antum masih sulit menerima. Ya. Cobalah ke pasar nanti, coba ke pasar nanti. Nah, coba ke pasar, bawa motor, antum beli motor NMAX 2. Ya. Kalau tidak berani beli NMAX 2, motor-motoran aja. Yang merek NMAX beli 2. Lalu nanti bawa ke showroom. Pak, saya tidak jual yang ini modifikasi, ini belum modifikasi. Saya mau jual yang ini 20 juta, yang modifikasi ini dijual 14 juta. Mana yang dibeli orang? Yang ori. Apalagi murah kan? Apalagi murah nama. Tapi kalau antum jual lebih mahal dari harga, misalnya antum beli 20 juta, habis itu modifikasi dengan tambahan dana 23 juta, jadi 23 juta kan? Tidak akan ada yang mau beli, 80 juta pun tidak ada yang mau beli. Kecuali orang yang memang sudah rusak selera seperti tadi. Iya. Mana yang nyaman bawa motor begini atau begini? Hah? Iya, yang normal ini, yang mahal, yang pas. Ini sudah rusak seleranya. Orang yang sudah rusak selera. Oleh itu ikhwani billah, akhwati billah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah ada, kan kita di zaman Nabi, kan kita kembali ke Nabi. Zaman sekarang kan kita harus merujuk nafsiran para ulama. Ya. Nah, boleh tidak sebagian mengklaim tafsir ulamanya yang benar, yang lain salah? Saya nak balik pertanyaannya. Ada enggak di antara kita yang mengklaim ulamanya benar tapi tidak menyalahkan yang lain? Paham pertanyaannya? Paham? Ada enggak satu mengatakan ini sunnah, yang ini mengatakan ini bid'ah, lalu antum pilih yang benar bid'ah, tapi ini tidak salah juga? Ada gitu? Ustaz, antum yang bertanya, tolong dijawab. Hah? Gimana? Iya, saya tahu fenomena itu. Bukan sekarang, sejak zaman Nabi wafat sudah ada. Meninggal Nabi dalam waktu yang singkat itu sudah ada. Makanya saya tanyakan ke antum, antum ini terjadi, sebagian ulama bilang
ini bid'ah hasanah. Sebagian bilang ini bid'ah dhalalah. Saya pilih kullu bid'atin dhalalah. Mungkin tidak saya katakan pendapat saya ini benar, ini juga benar. Mungkin antum telah mengumpulkan dua hal yang mustahil, yang berlawanan. Tidak ada logika yang bisa menerima itu. Ketika antum memilih ada bid'ah hasanah, pasti antum menyalahkan pendapat yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, pasti. Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau jelas berangkat ke langkah selanjutnya. Ini banyak langkahnya nih. Nah, kalau sudah jelas ini, berarti siapapun kita mesti menyalahkan yang lain yang tidak sama dengan kita pendapatnya. Pasti. Maka kalau ada yang mengatakan tak boleh menyalahkan, demi Allah tak ada yang bisa. Semua kita menyalahkan. Buktinya masing-masing menyerang. Ya kan? Masing-masing menyerang. Ini yang paling viral. Bulan ini apa yang paling viral? Ayo. Masalah maulid. Baik. Dulu di zaman sahabat, mulai zaman Nabi, bulan maulid aman, tentram, tak ada masalah. Sah? Ada terbaca di sejarah di zaman Nabi pas datang maulid terpecah umat Islam antara pro dengan kontra. Nggak ada kan? Di zaman sahabat setelah Nabi wafat terpecah lagi mereka pro dan kontra. Ada? Nggak juga. Zaman tabi'in juga tidak. Zaman tabi'in juga tidak. Zaman tabaul atba' juga tidak. Baru setelah diadakan oleh orang Syiah, yaitu Ibnu Maimun Al-Qaddah tahun 400-an atau 300-an 400-an, dia orang Syiah Fatimiyah yang dulu berkuasa di Mesir. Di antara khalifah mereka ada yang mengklaim jadi Tuhan. Di hari kelahiran Al-Hakim bi amrillah itu, siapa yang dimanapun berada di hari itu mesti bila disebut namanya mesti sujud, menta'zim Al-Hakim bi amrillah Al-Fatimiyah. Nah, dari kerajaan inilah mulai diadakannya. Sejak saat itu mulailah umat Islam setiap datang Rabiul Awal sport jantung. Yang pro udah mulai jangan-jangan ini yang ini menyerang kita. Yang kontra juga siap-siap menerima serangan balik. Berarti mana yang tenang? Ketika diadakan atau ketika dia tiadakan? Bukan pikiran ini, pemikiran kita bicara tentang fakta. Nah, mohon maaf, ini kan antum bicara ingin kasus per kasus lagi sifatnya kan. Pertanyaan umum. Sekarang selesaikan secara umum dulu. Nanti kalau selesai secara umum, nanti bagaimana kalau Ustaz Dasman diundang maulid ke Kuantan Hulu misalnya. Hulu Kuantan. Ini persoalan lain. Jangan dicampur-campur. Campur-campur tidak selesai masalah. Saya nak bertanya sekarang secara fakta, bukti empiris kata orang akademis. Mana yang lebih tenang ketika datang Rabiul Awal di zaman Nabi, zaman tabi'in atau zaman kita? Alhamdulillah. Ya. Kayaknya kalau antum ingkari kayak sama dengan mengingkari siang ini siang itu. Sejelas itu. Berarti lebih tenang orang ketika datang mulim sebegini zaman Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Nah, sekarang kita nampaknya senang kalau tidak senang. Kan itu masalahnya sekarang, senang atau kalau tidak senang. Maksudnya ini berat nampaknya Pak.
apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Kenapa? Saya mungkin lebih duluan merasakan itu di antum. Kayaknya umur saya lebih tua dari antum kan? Iya, tahu lah, saya panitianya dulu. Saya ketua umumnya dulu. Jadi masalahnya ikhwani billah. Nah, sekarang dalam kasus seperti ini kita bicara tentang ilmiah ini, bukan masalah sebulan maulid, sebulan tidak maulid. Bukan ini maksud saya. Tapi sekarang secara ilmiah. Secara ilmiah. Mana yang lebih tentram ketika diadakan atau tidak diadakan? Jujur, kita harus jujur dalam cinta. Mana yang lebih tenang umat di bulan Rabiul Awal ini sebelum diadakan acara ini atau setelah? Mana yang lebih nyaman? Sebelum. Alhamdulillah. Kalau gitu, nah tentu siapkah kita untuk mengembalikan ketenangan itu atau tidak? Kalau belum siap, maka jangan berbantah. Itu aja lah. Yang nak maulid, maulidlah. Yang tidak, tidaklah. Ya, tapi secara ilmu kita harus tahu ini, bahwa umat tenang dan tentram sebelum kegiatan ini ada. Dan Islam sudah diterima tanpa pengecualian oleh Allah sebelum ini ada. Nah, bahaslah masing-masing. Kira-kira amal ini disukai Allah atau tidak? Kalau rasanya sampai pada konklusi, natijah, saya jamin ini diterima Allah, laksanakan. Kalau ternyata kita secara ilmu tidak punya bukti yang otentik bahwa itu dicintai Allah dan Rasul, maka punya keberanian. Saya kalau begitu saya tidak mau sia-sia. Tinggal lagi keberanian. Ini bukan masalah benci-membenci, tidak. Bukan masalah suka tak suka, tidak. Masalahnya kenyataannya seperti apa dan mana yang harus kita dahulukan. Nah, soal nanti seperti antum nak tanyakan tadi, sebenarnya belum sampai sini di tempat, cuman waktu dia nengok-nengok juga sekarang. Nah, lanjut aja. Nah. Ya. Subhanallah. Karena sekarang setiap tahun kita disibukkan oleh kasus seperti ini. Dulu bersahabat saya dengan Ustaz Syarmis, pas malam maulid saling membelakangi. Dulu saya bersahabat dengan antum, setelah bulan maulid kabarnya cinta-cinta, tapi cinta ternyata membuat saling benci. Jadi kan perlu pertanyaan besar dan keberanian besar kita. Nah, kalau masalah yang antum katakan tadi, ya saya kalau sempat jadi presiden besok 2024, dan itu sudah dianggarkan nanti oleh Panggar bahwa ada acara PHBI namanya Maulid Nabi. Untuk saat ini saya akan tanda tangani setuju. Paham? Paham? Itulah namanya fikih dakwah itu. Tapi kalau sudah seperti zaman Umar bin Khattab, masyarakatnya nanti, saya usulkan daripada acara ini lebih baik kita jadikan beasiswa. Berapa banyak anak yang berilmu dengan beasiswa ini. Tapi untuk saat ini belum jelas. Mana tahu nanti tonton tagih, nanti pas saya jadi presiden tagih tuh, Ustaz janji kemarin jangan lupa. Mohon maaf ya. Nah, jadi kalau itu, jadi apa namanya, apakah boleh kita, kan itu pertanyaan tadi, mengatakan bahwa syekh saya benar, syekh yang lain salah? Saya katakan semua yang berikhtilaf, kalau dia menyalahkan yang membenarkan yang ini, otomatis menyalahkan yang lain, baik secara fakta maupun secara teori. Buktinya ketika tidak setuju dengan pendapat, pasti luar biasa serangannya dari semua pihak yang bertikai. Maka tidak ada manusia kecuali menyalahkan. Yang kedua, boleh tidak kita meyakini bahwa kita benar yang lain salah? Tidak boleh. Ini para ustadz, para dai ini. Boleh tidak kita mengakui kita benar yang lain salah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, antum orang ragu. Orang ragu tidak beriman dia. Iman itu tidak ada dengan ragu. Boleh.
bahkan wajib. Kalau sudah terbukti dengan dalilnya, maka kita tidak boleh meragukan, karena orang ragu tak sampai pada titik iman. Aku gitu pecah umat nanti Ustaz. Siapa yang bilang dulu Abu Syafi'i kawan sama Ahmad Syafi'i kawan sama Imam Malik, padahal banyak masalah yang dia salahkan Imam Malik. Awak ini baperen. Makanya jangan masalah ilmu ini jangan dibawa perasaan. Ya, antum itu yang betul, yakini. Saya ini yang betul, saya yakini. Tapi tidak mungkin kamu jangan salahkan saya Dasman. Tidak mungkin lah. Masalahnya antum bilang halal, saya bilang haram. Mungkin dua-duanya benar? Tidak. Cuman harus berbesar hati. Kawan saya tidak sehati, gitu kan? Biasa itu, berbesar hati. Jangan bermusuhan, jangan fitnah. Jelas? Ini kan banyak yang tidak duduk masalah ini masalahnya. Dia orang-orang akademisi. Hati. Jadi menyalahkan tanpa dalil. Iya. Iya. Ya, memang secara fakta di lapangan memang banyak orang yang menyalahkan tanpa dalil. Tetapi kenyataan ini tidak merubah hukum. Ya. Ya namanya hukum kalau berdasarkan pelanggaran nanti banyak hukum berubah tiap hari. Ya kita kan bicara hukum secara hukum itu statis sifatnya tetap. Fatwa yang berubah. Hukum tidak berubah dia. Tapi fatwa boleh berubah. Misalnya sekarang hukum dasarnya wanita boleh tidak naik kuda? Kami tidak berfatwa Ustaz. Ayolah, oke lah. Wanita boleh tidak naik Honda? Aha. Apa beda naik Honda naik kuda? Kan di atas juga, nampak juga kan? Iya kan? Boleh tidak wanita nyetir? Hukum asalnya al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu yang bersifat duniawi ini boleh. Jelas? Tapi ada keadaan-keadaan tertentu ya yang hukum ini tetap tidak boleh, cuman fatwa mengatakan tidak boleh. Ya Pak ya? Nah, tidak boleh. Misalnya bila dikhawatirkan dia nyetir sendiri, hampir dipastikan dia menyeleweng misalnya, maka kita katakan di saat itu haram dia nyetir. Hukum tidak berubah, yang berubah ini fatwanya, karena fatwa berubah dengan perubahan waktu, tempat, keadaan. Demikian juga tadi, boleh tidak menyalahkan? Ya boleh. Tapi ketika kawan itu marah disalahkan, tidak usah salahkan waktu itu, nanti aja. Itu kan? Ya ada bos kita jelaskan nih dalilnya, tidak mau juga dia terima. Ya jangan dipaksakan. Tidak usah. Ini maksud menyalahkan itu boleh, itu bukan maksud saya begini, ikhwan para ustaz ya. Jangan cari-cari kesalahan orang, bukan itu maksudnya. Nanti antum baca buku tulisan saya, nanti saya cari berapa kesalahan Dasman. Kalau itu maksudnya ya tidaklah. Tapi kalau terjadi khilaf di antara ulama dalam suatu masalah, misalnya masalah tadi, apa masalah tadi? Sunnah bid'ah, halal haram, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Lalu saya pelajari dengan ilmu yang Allah izinkan saya memilikinya, lalu saya tarjih ternyata halal. Maka otomatis saya menyalahkan yang mengatakan haram.
Dan menyalahkan tolong jangan ditafsirkan merendahkan. Kalau ditafsirkan merendahkan nanti itulah makanya jadi seperti orang-orang Quraisy nanti kita. Nabi menyalahkan mereka, dianggapnya merendahkan mereka. Ketika dikatakan ini tidak bermanfaat, berhala ini tidak datangkan mudarat, ya, lalu mereka, berarti bodohlah orang tua kita dulu. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, ya. Nabi mengatakan ini tidak bermanfaat dan tidak bermudarat. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi ustadznya, boleh anda mengatakan saya benar? Boleh sekali. Antum silahkan aja bilang antum yang benar. Dan buktikan dengan dalilnya. Karena kalau kita tidak boleh meyakini kita benar, kita jadi orang ragu. Jadi orang peragu. Nah, kecuali perbedaan pendapatnya antara sunat afdal, kurang afdal, itu namanya tanawuh. Atau ini boleh dibaca, ini boleh dibaca, ini boleh dibaca. Misalnya tentang doa iftitah, ya, biasanya saudara-saudara kita di Muhammadiyah dulu, sekarang kalau tidak tahu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saudara-saudaraku dari NU, dia baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kan ikhtilafnya tanawwu. Artinya apa? Ini dibaca Nabi, ini juga dibaca oleh Nabi. Datang lagi saudara kita dari Persis, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini tidak masuk bab ikhtilaf yang salah benar, tapi adalah ini yang dibaca dalam mazhab Syafi'i, ini yang paling diutamakan dengan alasan begini-begini. Dalam mazhab Hambali ini yang diutamakan karena murni mengandung sanjungan pada Allah. Yang seperti ini tidak mau kita salahkan karena masing-masing melihat afdaliyahnya. Ini masalahnya kan, ini bilang halal, ini bilang haram. Tidak mungkin dua-duanya benar. Mungkin dua-duanya benar, hah? Satu halal, satu bilang haram. Mungkin dua-duanya benar? Tidak mungkin. Antum harus yakin dulu salah satunya. Kalau tidak yakin berarti belum berilmu. Maka kalau orang tak berilmu, tidak ikut dalam permasalahan. Dia ikut syekh yang menurut dia yakin. Makanya orang tidak berilmu boleh taklid kepada ulama yang dia yakini berilmu. Kita permasalahannya kan kedua sampai kepada dai yang harus memilih. Ya, karena pertanyaan sudah begitu, berarti kan sudah naik grade-nya nih. Bukan lagi orang taklid kita, tapi adalah orang yang sudah mulai diberikan ilmu. Makanya saya ketika mempelajari ini, saya yakin itu yang benar. Ya mesti kita yakini. Yang bertentangan salah, sampai jelas pula bagi saya bahwa itu yang saya salahkan itu yang benar. Kadang-kadang kan terpengaruh oleh perkataan Imam Asy-Syafi'i yang mungkin misinterpretasi. Imam Syafi'i mengatakan qauli sawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapat saya benar menurut saya, mungkin juga salah menurut orang lain. Ya, benar menurut saya, mungkin salah menurut orang lain. Biasa tuh. Ada masalah di situ. Wa qaulu ghairi khata'un, pendapat teman saya menurut saya salah, menurut dia benar. Di mana makna bahwa Imam Syafi'i tak boleh menyalahkan yang salah? Berarti salah memaknai perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, perkataan beliau jelas, qauli, pendapatku, bukan perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia membandingkan perkataan dia dengan imam yang lain, bukan perkataan dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang sunnah, Imam Syafi'i jelas katakan la yahillu li ahadin
idza stabanat law sunnah ayyatrukaha ka liqauli ahadin kainan man kan. Bila jelas sunnah bagi seseorang, tak halal baginya dia tinggalkan karena ikut pendapat siapapun. Dia tidak boleh tinggalkan kalau berhadapan dengan sunnah, apalagi firman Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti apakah di zaman Nabi sudah ditafsirkan? Ya sudah. Kalau tidak gimana memahaminya kalau tidak ditafsirkan? Ditafsirkan oleh perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan masalah yang tak ada di zaman Nabi? Gitu lagi ya. Masalah yang tak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membaginya tidak sama hukumnya. Kalau masalahnya masalah duniawi, tidak ada di zaman Nabi. Nabi sudah berikan prinsip dalam sunnahnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu masalah duniamu. Makanya HP ini dunia atau ibadah ini? Dunia. Maka sunnahnya boleh pegang HP yang terbaik. Kalau perlu bila HP jalan sendiri. Itu sunnah Nabi itu. Karena Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lalu boleh tidak naik mobil ke masjid? Ini mobil urusan dunia atau urusan ibadah? Dunia. Buktinya orang kafir juga pakai mobil kan? Ya, tidak ada pengaruhnya pada kita salat tanpa mobil dengan pakai mobil. Berarti antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahkan dalam hadis Hakim At-Tirmizi lebih jelas lagi. Nanti di akhir masa atau di suatu saat umatku akan naik kendaraan dari dalam. Kan zaman Nabi tak ada orang lobangi perut onta masuk di dalam, nggak ada, mati ontanya. Berarti Nabi sudah gambarkan akan ada kendaraan yang dikendarai oleh umatnya dari dalam. Mungkin yang pertama mungkin bemo lah ya. Yang pertama ambil itu mobil kodok, iya kan, mobil kodok, kemudian dan seterusnya. Berarti sunnah Nabi, karena Nabi sudah bolehkan itu. Belum ada barangnya dia sudah tunjukkan. Yang seperti ini bebas. Makanya azan pakai apa tidak boleh dikatakan bid'ah. Hanya alat. Sebab saya misalnya ceramah tanpa mikrofon, tidak ada masalah, sah ceramah saya, sah azan saya. Cuman dulu orang naik ke menara azannya, sekarang tidak usahlah naik, ini yang naikkan talinya ke atas. Iya, substansinya sama, menyampaikan pengumuman sholat. Berarti tidak kait mengait dengan masalah ibadah secara langsung, dia hanya sarana yang sifatnya duniawi. Daripada berpeluh itu muazzin naik ke atas, lebih baik dia azan di ruang ber-AC. Ya, masalah duniawi, masalah duniawi antum a'lamu bi umuri dunyakum dan seterusnya. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, masalah yang sifatnya agama murni. Nah, kita lihat lagi, ada enggak sebabnya di zaman Nabi? Bisa dilakukan di zaman Nabi, sebabnya ada. Ya, kalau kita ambil contoh maulid lagi, sebabnya apa tadi? Mencintai Nabi kan? Ada sebab mencintai Nabi zaman Nabi, ada. Sebab itu ada enggak? Orang zaman Nabi mencintai Nabi apa enggak? Alhamdulillah. Mencintai Nabi? Mencintai. Nah, Nabi sudah lahir pada waktu itu? Atau belum lahir? Nabi sudah lahir apa belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah diketahui lahirnya? Juga sudah. Nah, mungkin tidak mereka melakukan? Ya, mungkin tidak mereka melakukan? Mungkin. Tidak ada penghalang, tidak. Lalu Nabi tidak melakukan, berarti sengaja tidak dia meninggalkan? Sengaja. Kalau sengaja, kita pasang pulang ya, nawa itu sengaja aku meninggalkannya.
tahan dulu ya, jangan marah dulu kan. Nah, sebab kita sepakat Abu Bakar lebih mencintai Nabi, Umar lebih mencintai Nabi, tapi mereka mungkin melakukan itu, mungkin ada penghalang, tidak ada, tapi mereka tidak lakukan, berarti ekspresi cinta mereka tidak melalui cara ini. Berarti sengaja ditinggalkan Nabi, sengaja ditinggalkan oleh sahabat Nabi, dan sengaja ditinggalkan oleh para ulama-ulama setelahnya. Nah, sekarang masalahnya mau meninggalkan kita tuh urusan kembali ke masing-masing ya, kembali ke masing-masing, jangan berkelahi pula selepas ini ya. Ya. Yang kedua, masalah itu ada di zaman Nabi, tetapi tidak mungkin dilakukan Nabi. Pasalnya ada penghalangnya, ada penghalang. Contohnya sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah pernah dilakukan Nabi? Pernah. Cuma beliau tidak teruskan setiap malam. Beliau sebutkan alasan, akhafu ayyufrada alaikum, saya takut nanti diwajibkan, fala tutiqun, kalian tidak sanggup. Nabi tak ingin kita berdosa. Nah, setelah Nabi wafat, mungkin lagi diwajibkan? Tidak mungkin. Kenapa? Syariat dah selesai, dah sempurna tadi, tidak ada kewajiban lagi, tidak mungkin diwajibkan, karena Nabi sampai meninggalnya tak mewajibkan salat tarawih berjamaah. Berarti setelah Nabi wafat hilang penghalang itu, maka kembalikan ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini jadi kembalikan ke sunnahnya. Jelasnya ada penghalang zaman Nabi, jelas. Baik. Yang ketiga, sesuatu yang tak ada sama sekali di zaman Nabi, tetapi dia menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat lagi, kalau dia wasilah itu dilarang dalam syariat, maka tidak dibolehkan. Misalnya, salah satu cara memuliakan kiai kita dengan menyalami tangannya, kadang sampai cium tangannya, ya kan? Laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada santriwati tak cium tangan kiai, dianggap kurang adab. Nah, lalu kita katakan ini wasilah untuk menghormati kiai yang memang harus dihormati, tapi bertentangan dengan syariat. Boleh enggak saya menyalami istri antum? Nah, boleh ya? Enggak boleh, pasal tidak mahram. Berarti kiai dengan santriwatinya mahram apa tidak? Tidak mahram. Berarti sarana ini mesti ditinggalkan karena bertentangan dengan syariat. Jelas ya? Alhamdulillah. Atau misalnya dulu masjid sederhana, tak pakai semen misalnya, sekarang kita semen, boleh apa tidak? Kita lihat lagi, ada enggak larangan memakai semen? Tidak ada. Ada melarang memakai keramik? Tidak ada. Buat keramik merubah sholat? Juga tidak. Berarti bikin keramik di masjid boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya boleh, karena dia sarana yang tidak ada dilarang dalam syariat. Ini namanya al-masalih al-mursalah. Nah, ini penting didudukan oleh kita. Nah, soalnya tinggal lagi sekarang, apakah kita bercendung ke pendapat ini, cenderung ke pendapat ini, itu milik Allah semuanya. Hati kita Allah yang cenderungkan. Kalau seandainya terbuka dalam hati kita, ini yang benar, kita ikuti, dan ternyata benar, mudah-mudahan dapat pahala dua. Kalau kita sudah menghabiskan usaha kita menyetali ini mana yang benar, ternyata pilih yang salah, mudah-mudahan dapat satu pahala. Tapi kalau sudah jelas dipaksakan juga, nah, khawatir kita berdosa.
Nah, bagaimana menyikapi saudara-saudara kita yang seperti ini? Saya sudah sebutkan sikap saya tadi. Kalau jadi presiden tahun 2024, ada anggaran dari Hulu Kuantan, saya akan ACC. Walaupun tanpa dituntut, untuk saat seperti ini. Karena apa? Tidak mungkin menghentikan ini. Ya Ustaz ya? Tapi secara pribadi bisa saya hentikan. Secara yayasan pribadi saya bisa saya hentikan. Kecuali nanti keluar instruksi presiden nomor sekian, seluruh wajib melaksanakan. Ya apa boleh buat? Ya Ustaz. Nah, untuk pilih yang mana Ustaz? Ragu dia pilih. Baik, udah jelas Ustaz ini? Insyaallah kan. Jadi meyakini ini benar karena ada yang sudah ditafsirkan langsung oleh Nabi. Karena masalahnya sudah ada di zaman Nabi, kecuali masalah yang belum ada di zaman Nabi. Makanya Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan Al-Qur'an itu sebenarnya tafsir Al-Quran itu pada umumnya bisa diketahui oleh semua orang. Sedikit yang hanya haknya ulama itu. Yang bagian ulama itu sedikit untuk membedakan mereka lebih dari yang lain. Sebagian besar bisa dipahami oleh orang biasa. Jelas? Hah? Kalau saya perincikan lagi nanti tambah ngantuk lagi nanti ya. Poin 1, poin 2, poin 3, 6. Jadi sebagian besar tafsir itu bisa dipahami. Tidak dapat dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi Nabi bukan serahkan ini dilaksanakan oleh kalian menurut keyakinan masing-masing, tidak. Nabi kalau salat sallu kama ra'aitumuni salli. Kalau haji khudhu anni manasikakum dan seterusnya. Wallahu taala alam. Gara-gara antum bertanya panjang jadinya. Memang beliau ini kalau tidak salah pertanyaan selalu berat-berat. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaan? Antum setelah melaksanakan sunnah, telah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Idza uqimatis salah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Bila didirikan salat dan hadir makanan, dimulai dengan makan dulu. Kan keadaannya lebih baik makan sambil mikirkan salat daripada salat mikirkan makan. Nah, itu tidak masuk mendahulukan urusan dengan makhluk, ya, karena ini urusan dibolehkan oleh Al-Khaliq. Makanya Allah SWT paham atau tahu sekali apa inginnya hati. Kalau sudah nampak makanan pasti lebih ingin makan daripada salat, maka mulai dengan salat. Tidak ada pelanggaran di situ. Kalau keseringan tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Karena sudah dibolehkan. Cuman jangan antum sengaja pas waktu sholat turun makanan. Nah, itu masalahnya. Nah, itu direncanakan namanya. Tapi kalau tidak ada campur tangan antum, ya setiap mau sholat dihadirkan makanan oleh orang, makan dulu. Nah, dan antum bahkan boleh meninggalkan sholat berjamaah seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar bin Khattab. Cuman tadilah jangan dibiasakan seperti itu. Nah, ya, andainya antum sedang di rumah nih, tidak tahu, tidak tengok-tengok jam, tiba-tiba azan, makan tidak ada tamu pula, makan dulu. Tapi dengan syarat nanti antum berjemaat pula dengan. Nah, jelas. Tapi kalau sudah kebiasaan lain lagi, kita yang berencana namanya. Baik. Barangkali itu ajalah pertanyaan saya. Itu sudah memenatkan antum malah. Ya. Makanya saya sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu segan saya. Iya. Saya pernah ditanya oleh mantan Gubernur Riau di Mekah waktu itu, pertanyaannya lebih berat dari pertanyaan antum itu. Saya balik ke beliau, Pak, saya menjawab tidak menurut keinginan Bapak, tapi menurut ilmu yang saya ketahui. Saya tidak punya target di situ pejabat Pemprov semua itu.
Ya, hampir seluruh kepala dinas hadir waktu itu di Mekah. Dengan Ibu Gubernur ada. Jadi saya tanya, Bapak siap tidak mendengar jawaban saya? Kalau Bapak tak siap dengar jawaban saya, mohon saya tidak menjawab sekarang. Tanyakan ke ustaz yang lain. Ya, daripada nanti beliau tersungging, habis itu tersinggung. Nah, gitu kan? Saya tidak punya target menyenangkan Bapak, tapi saya punya target mendengarkan kepada Bapak ilmu yang harus ketahui. Kalau siap dengan jawaban, saya jawab. Kalau tidak, mohon tanya ke ustaz yang lain. Karena bola panas, dia balikkan lagi ke saya. Siap ustaz, katanya. Ya, rasain tuh. Maka saya jawab dengan jawaban yang sangat detail lah, insya Allah sepanjang yang saya ketahui. Akhirnya, alhamdulillah mereka bisa menerima. Buktinya setelah pulang masih diundang ke Anam, ke Gubernur Anam. Alhamdulillah, Tuan Haji. Ya, sekarang tidak lagi kan, udah ganti gubernur kan. Mungkin nunggu kita jadi gubernur dulu nampaknya. Tapi jangan kasih tahu, nanti di tackle kita. Nah, alhamdulillah jadi pemimpin itu berat. Enak jadi seperti antum ini, seperti kita ini, dai. Dai itu senang Ustaz. Dilarang pun berdakwah, kita tidak dilarang bekerja kan. Ya, alhamdulillah. Maka nikmatilah predikat tertinggi tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Berbahagialah tuh. Berbahagialah kita. Kalau saya nanti sempat berputus asa pula, tolong beri semangat dia, Ustaz. Jangan lupa, kemarin Ustaz bilang semangat ya. Insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf ya. Ya Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Yang salah, tahulah tuan-tuan, yang namanya manusia lemah, mungkin juga dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada bapak-bapak, para ustadz, ustazah, mohon dimaafkan, dan juga perlu masukan agar kita selalu menuju ke arah kebaikan. Terima kasih. Yang saya serahkan kembali kepada ustadz moderator. Mohon maaf juga ustadznya. Nah, saya sering nyinggung-nyinggung antum gitu. Iya, ya mudah-mudahan tidak baperan juga kan. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Ustaz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ustaz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. 22 sampai dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Islam rahmatan lil alamin. Ba'da Isya. Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 30 Oktober 2021, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Hakikat kebahagiaan. Dan Ba'da Maghrib, Masjid Ar-Rahmah Benai Kuantan Singingi, sebelum semuanya terlambat. Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 31 Oktober 2021, Masjid Al-Muhajirin Penghijauan Pangean Kuantan Singingi. Ba'da subuh, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan mubalik di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi, membentuk mubalik yang kompeten dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Ba'da Maghrib di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Logas Kuantan Singingi, perumpamaan kehidupan dunia.
Kajian ini diselenggarakan oleh Kuantan Singingi Mengaji, Benai Mengaji, Pranab Mengaji, Logas Mengaji, As-Sunnah Kuantan Singingi, Yayasan Imam Syafi'i Pranab, dan Masjid Muhajirin Pangean Kuansing. Insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati.